Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melakukan layanan informasi di materi bimbingan konseling. Saya akan mengambil salah satu materi yang berkaitan dengan psikologi, yang berjudul mental disorder. Oke. Ada yang bertanya, kenapa saya mengambil materi berkaitan dengan mental disorder? Dari yang saya lihat dan saya amati, salah satu fakta yang mengenai tentang mental disorder. Saya mengambil data dari WHO, atau WHO menyebutkan anak muda alias generasi milenial saat ini lebih rentan terkena gangguan mental. Terlebih masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian terjadi baik secara psikologis, rasional, emosional, maupun finansial. Artinya, WHO sudah menyebutkan bahwa anak atau generasi remaja saat ini itu rentan sekali yang dinamakan dengan stres. Ini stres awal mulanya itu hal yang ringan, hal yang biasa, dan manusia semua pasti mengalami yang namanya stres. Ketika manusia sudah mengalami stres, ketika manusia sudah mulai sering banyak masalah, stres, dan muncul stres parah, lalu depresi, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk gangguan-gangguan yang sangat berbahaya sebenarnya. Cuman, kembali lagi kepada manusia itu sendiri, kalau seandainya manusia itu sendiri bisa mengatasi dengan baik, dengan bagus, maka penyakit mental ini tidak akan pernah terjadi. Selanjutnya kita langsung lihat, apa sih itu mental disorder? Mental disorder merupakan bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, kesehatan mental yang terjadi seorang individu disebabkan oleh kegagalan reaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ atau satu sistem kejiwaan. Mental disorder mempunyai pertanda awal diantaranya rasa cemas, ketakutan, apati, cemburu, iri, marah secara eksplosif, antisosial, ketegangan kronis, dan lain sebagainya. Singkatnya, kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Artinya, mental disorder ini adalah salah satu penyakit mental yang diakibatkan karena tidak mereaksinya suatu keinginan yang kita inginkan. Jadi contohnya gini, ketika saya menginginkan misalkan juara, ketika saya menginginkan keluarga yang harmonis, ketika saya menginginkan motor, ketika saya menginginkan apapun itu yang kalian inginkan, lalu tidak terrealisasi atau tidak menjadi kenyataan, maka akan muncul yang dinamakan stres ringan atau merasa ketidakpuasan di dalam diri manusia itu sendiri. Jadi ketidakpuasan itu tidak semua orang bisa memahami dan tidak semua orang bisa mengerti dalam kondisi-kondisi tertentu. Akhirnya dia merasa bahwa dia merasa gagal, dia merasa tidak berguna, tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, makanya itu adalah salah satu bentuk awal dari penyakit mental atau penyakit mental disorder ini. Selanjutnya, kita lihat yang berkaitan dengan gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya itu adalah pertama, banyaknya konflik batin. Artinya bergejolak banget nih konflik batin si penderitanya. Selanjutnya adalah komunikasi sosialnya terputus karena merasa orang lain lebih lambat atau lebih baik daripada dia, sehingga menutup diri. Ada gangguan intelektual, ada gangguan emosional yang serius. Jadi gangguan intelektual itu berkaitan dengan cara berpikirnya. Gangguan emosional berarti cara mengendalikan perasaan atau emosinya. Yang sangat serius. Artinya salah satunya adalah sering berhalusinasi, berpikir yang aneh-aneh, dan sebagainya. Wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi. Artinya datar. Ketika bahagia, ketika senang, ketika sedih, dia tidak bisa membedakan mana senang, mana sedih. Jadi ekspresi mukanya itu datar sekali. Selanjutnya, menarik diri atau mengasingkan diri.
tidak mau bergaul, dan suka melamun. Ya, ini salah satu bentuk gejala-gejala juga ya, menarik diri atau mengasingkan diri, tidak mau bergaul, dan suka melamun. Hati-hati, jangan terlalu banyak melamun, jangan selalu mengasingkan diri, jangan merasa bahwa kalian itu tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Jadikanlah diri kalian itu sangat mahal harganya. Jadi memposisikan diri itu sangat benar-benar berharga untuk diri sendiri. Selanjutnya adalah keyakinan yang tidak rasional, tidak masuk akal. Meskipun telah dibuktikan secara objektif bahwa keyakinan itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Jadi artinya sudah dikasih tahu berulang kali bahwa perilaku atau pemahaman dan lain sebagainya itu merupakan satu hal yang irasional atau di luar nalar, atau misalkan salah, atau tidak masuk akal. Tetapi dia tetap meyakini itu. Itu adalah salah satu gejala mental disorder juga. Selanjutnya, memiliki perasaan halusinasi atau halusinasi pengalaman panca indera tanpa adanya rangsangan, misalnya mendengar suara aneh-aneh, padahal hanya perasaan takutnya saja. Misalkan ketika tengah malam dia takut ke WC, atau misalkan takut tidur sendirian, itu hanya perasaan-perasaan dia saja. Selanjutnya merasa depresi. Nah, tingkat depresi ini sangat luar biasa ya, lebih tinggi daripada stres ya. Sedih atau stres tingkat tinggi. Jadi stresnya itu sudah melebihi kapasitasnya, yang cuma misalkan stres-stres ringan, ini sudah stres tingkat tinggi. Ya. Secara perasaan itu udah sangat parah, stres tingkat tinggi secara terus-menerus, dan dilakukan secara terus-menerus, bukan cuma hanya satu kali. Selanjutnya, paranoid, yaitu kecemasan yang berlebihan. Ya, jadi orang tersebut memiliki sifat paranoid atau kecemasan yang berlebihan. Misalkan ketika orang tua ingin berangkat, ketika kamu ingin melakukan segala sesuatu, ketika orang-orang tersayang kamu ingin melakukan segala sesuatu, kamu merasa bahwa jangan, atau misalkan tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, karena banyaknya kecemasan yang ada dalam diri individu itu. Atau misalkan ketika kamu ingin melakukan, ingin berangkat misalkan ke sekolah, atau ingin berangkat ke pekerjaan, atau ingin berangkat kemanapun itu, di dalam perjalanan, misalkan tiba-tiba teringat, aduh, ngapain saya keluar? Karena posisi kondisi sekarang saat ini, atau misalkan sekarang itu banyak beredar virus corona itu bukan hanya oleh orang, tapi bisa menyebar lewat udara, misalkan. Nah, itu salah satu kecemasan yang sangat berlebihan. Lalu dia menutup diri di rumah. Jadi kecemasan-kecemasan itu salah satunya adalah berkaitan dengan mental disorder juga. Selanjutnya adalah memiliki pikiran rasanya ingin bunuh diri. Misalkan, setiap permasalahan yang kalian lakukan itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran kalian tuh merasa, aduh, saya harus bunuh diri, saya udah menyerah, saya udah apa dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk dari gejala mental disorder. Ini harus diperhatikan juga. Jangan pernah memiliki perasaan pikiran ingin bunuh diri. Ya, jadi kenapa? Karena akan membuat mental kita semakin turun. Selanjutnya adalah emosi yang mudah berubah-ubah. Artinya ketika pagi misalkan moodnya baik, siang tiba-tiba nggak baik, atau misalkan tiba-tiba marah, tiba-tiba baik, itu adalah membuat emosi si penderita itu sangat tidak baik juga. Nah, ini adalah salah satu gejala mental disorder pun. Jadi emosi yang mudah berubah-ubah ini merupakan gejala mental disorder. Selanjutnya adalah perubahan pola makan, pola tidur yang tidak stabil. Kita tahu bahwa makan dan tidur itu adalah bagian dari pola hidup sehat. Artinya, kalau misalkan makan dan tidur tidak dijaga, tidak stabil, tidak baik, maka kita akan tahu bukan hanya jasmani, tapi rohani atau psikologis juga akan terganggu. Tetapi satu hal yang saya informasikan, untuk mengenai gejala-gejala ini, ketika kamu misalkan merasa, aduh, saya wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, aduh, saya merasa depresi, aduh, saya misalkan orangnya selalu ingin menyendiri dan lain sebagainya. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah mengasumsi atau mendiagnosis penyakit mental disorder. Aduh, saya itu emang benar nih mental disorder, tanpa didiskusikan, tanpa dikonsultasikan kepada orang yang lebih ahli. Siapa itu orang yang lebih ahli? Adalah psikologi. Ya, jadi harus benar-benar diskusi dulu dengan pihak psikolog. Jadi nanti dari pihak psikolog baru akan menentukan
apakah ini hanya tergolong stres biasa, atau misalkan kepribadian biasa, atau memang ini adalah sudah menjadi penyakit mental atau gangguan mental atau gejala-gejala mental di disorder. Selanjutnya, penyakit mental itu merupakan jenis penyakit yang disebabkan karena masalah psikologis. Sama seperti pandangan bidang kedokteran tentang sebuah penyakit. Karena itu, kalau misalkan kalian merasa ada beberapa gejala yang tidak beres nih di dalam kejiwaan teman-teman semuanya, maka segeralah, sama halnya seperti kalian sakit di rumah sakit atau sakit jasmani, maka segeralah datang ke dokter. Atau misalkan dokternya itu bukan dokter spesialis jasmani, tapi di sini psikologi, langsung datang ke psikolog. Oke. Selanjutnya, sebab-sebab penyakit mental. Yang pertama itu adalah kepribadian yang lemah. Jadi artinya yang merasa dirinya itu tidak berharga, lemah. Jadi merasa selalu diasingkan, merasa tidak dihargai, merasa tidak pernah dimengerti, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepribadian yang sangat lemah. Yang kedua adalah konflik-konflik sosial. Jadi konflik-konflik sosial itu yang berkaitan dengan teman, keluarga besar, itu bisa termasuk sosial, lingkungan-lingkungan sosial, kalau misalkan sekolah, mungkin kalau misalkan yang sekolah, atau misalkan yang sudah mulai mencari pekerjaan dan lain sebagainya, atau lingkungan yang menurut teman-teman itu adalah salah satu tempatnya untuk berkumpul. Jadi banyaknya konflik-konflik di tempat-tempat berkumpul tersebut. Selanjutnya adalah konflik-konflik kultural, di mana konflik kultural di sini itu merupakan masalah yang berkaitan dengan kultur atau budaya. Misalkan budaya A, saya terbiasa dengan budaya A, lalu pindah ke budaya B, misalkan. Lalu harus menyesuaikan dengan budaya B. Nah, itu adalah bentuk konflik-konflik atau misalkan perbedaan kebudayaan dari budaya A dengan budaya B. Itu bentuk atau sebab penyakit mental salah satunya. Pemaksaan batin dari pengalaman yang keliru, yaitu perencanaan pengalaman oleh dari si subjek yang salah. Jadi pemaksaan batin dari pengalaman yang keliru, yaitu pencernaan pengalaman oleh si objek yang salah. Jadi kita mengasumsikan, kita berpikir negatif, kita mengasumsikan orang lain itu misalkan tidak baik, itu misalkan pikiran-pikiran negatif dan lain sebagainya, itu adalah merupakan salah satu sebab penyakit mental juga. Jadi hati-hati. Tadi yang pertama adalah kepribadian yang lemah, berarti kembali lagi kita kuatkan pribadi kita dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, memperbanyak teman, dan belajarlah dari sisi positifnya. Misalkan si A, oh ini positifnya baik nih, dia orangnya bagus lah, perlu kita lihat, perlu kita contoh. Nah, artinya kita juga harus melihat sisi positifnya. Konflik-konflik sosial, jika kalian memiliki masalah bersama teman, keluarga besar, atau misalkan saudara, atau misalkan temannya sekolah, teman lingkungan bermain, dan lain sebagainya, kalian harus cepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Begitupun konflik kultural. Kalian harus belajar beradaptasi antara kebudayaan A, kebudayaan B, bagaimana orang lain berperilaku, misalkan dari budaya A berperilaku seperti apa, kita harus benar-benar memahami kultur atau kebudayaan orang lain. Selanjutnya adalah belajar untuk memaksakan batin yang baiknya. Jadi karena apa? Agar pengalaman atau misalkan pencernaan di pengalaman di otak itu tidak salah. Jadi intinya untuk teman-teman semuanya, silakan diskusikan, silakan renungkanlah terkait masalah-masalah pribadi, masalah belajar, masalah sosial, masalah mungkin yang menuju ke karir, masalah keluarga, masalah agama, apapun itu masalahnya, ingat. Karena apa? Karena penyakit mental itu sama dengan penyakit fisik. Artinya harus sama-sama diobati. Oke. Mungkin hanya itu saja yang ingin disampaikan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa silahkan didiskusikan di kolom komentar untuk apa sih yang sebenarnya atau pengalaman apa yang pernah terjadi sehingga bisa saya tanggapi terkait pengalaman atau perasaan-perasaan yang kalian rasakan. Oke, silakan di kolom komentar nanti dicantumkan nama atau misalkan kelas atau dari mana. Nanti
insya Allah saya akan tanggapi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.